Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 12 mengenai materi yaitu informasi dan transaksi elektronik. Sebelum kami akan mempresentasikan, izinkanlah kami untuk memperkenalkan kelompok anggota. Yang pertama, Dwi Ramavita, saya sendiri MPM 1910104082. Yang kedua, Alvin Saputra Nur Iswara NPM 1910104090. Yang ketiga, Keri Saroh Istianah 1910104099. Materi yang pertama mengenai informasi dan transaksi elektronik. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik, data internet, surat elektronik, atau elektronik mail, telegram, telex, telekopi, atau sejenis huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Selanjutnya, undang-undang yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Undang-undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Asas Undang-Undang ITE. Pemanfaatan teknologi ITE dilaksanakan berdasarkan asas 1. Kepastian hukum, 2. Manfaat, 3. Kehati-hatian, 4. Iktikat baik, 5. Kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Tujuan Undang-Undang ITE. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk 1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. 2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. 4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. 5. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna penyelenggara teknologi informasi. Manfaat Undang-Undang ITE dibagi menjadi 4, yaitu 1. Menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik. 2. Mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. 3. Sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi. 4. Melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi. Materi yang diatur dalam Undang-Undang ITE
yaitu 1. Pengakuan informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah dalam pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang ITE. 2. Tanda tangan elektronik dalam pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang ITE. 3. Penyelenggaraan sertifikasi elektronik atau Certification Authority dalam pasal 13 dan pasal 14 Undang-Undang ITE, dan penyelenggaraan sistem elektronik atau dalam pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang ITE, serta perbuatan yang dilarang atau cybercrimes. Cybercrime yang diatur dalam UU ITE. 1. Konten ilegal yang terdiri dari antara lain kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pengancaman, dan pemerasan yang diatur dalam pasal 27, pasal 28, dan pasal 29 UU ITE. Yang kedua, akses ilegal, diatur dalam pasal 30 UU ITE. Yang ketiga, intersepsi ilegal, diatur dalam pasal 31 UU ITE. 4. Gangguan terhadap data atau data interference, diatur dalam pasal 32 UU ITE. 5. Gangguan terhadap sistem atau sistem inference, diatur dalam pasal 33 UU ITE. Yang terakhir, penyalahgunaan alat dan perangkat atau misuse of device, diatur dalam pasal 34 UU ITE. Lembaga yang berperan dalam penegakan UU ITE. Yang pertama, Kementerian Komunikasi dan Informatika berperan sebagai regulator, khususnya Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika yang memiliki 6 direktorat, dan juga memiliki penyidik pegawai negeri sipil untuk menangani kasus-kasus pidana ITE. Yang kedua, Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Unit 4 Cybercrime, Direktorat Reserse Kriminal Khusus, dan Badan Reserse Kriminal. Yang ketiga ada IDCERT, atau Indonesia Computer Emergency Response Team. IDCERT didirikan sebagai komunitas pertama yang didirikan tahun 1998 untuk menangani insiden di internet. Didirikan oleh Budi Raharjo yang pada saat itu sebagai pakar IT dari ITB. Yang keempat ada IDSIRTII atau CC. Kepanjangannya yaitu Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure or Coordination Center. Merupakan lembaga yang dibangun beberapa komunitas TI Indonesia dan institusi negara untuk menangani ancaman infrastruktur internet. IDSIRTII didirikan 2007 di bawah Direktur Jenderal Postel dan mengkoordinir para komunitas CERT yang ada di Indonesia. IDSIRTII memiliki wewenang monitor log traffic internet dan mengasistensi lembaga penegak hukum lainnya, penelitian, pengembangan, serta pelatihan. Kemudian yang terakhir yaitu pengelola nama domain internet Indonesia atau BANDI. Merupakan komunitas yang diberikan hak mengelola domain. Sekian presentasi dari kami, kelompok 12. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.